Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun teman-teman berada. Nah, ini aku mau tunjukin ke teman-teman sekalian. Ini keadaan dapur aku yang berantakan dan nggak ada estetiknya sama sekali. Nah, ini aku mau bersih-bersih dapur ya teman-teman. Ikutin kegiatan aku terus ya. Nah, ini aku mau kasih tahu ke teman-teman kalau dapur aku ini sangat mungil ya teman-teman. Nah, ini kira-kira panjangnya 1,5 dan 1,5 meter. Nah, di dapur aku ini supaya enggak engap dan enggak panas saat memasak, ini aku udah pasang blower ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, ini di sini ada blower atau exhaust ya teman-teman. Nah, ini di atas wastafel ini ada exhaust dan itu aku pasangin corong. Jadi pembuangan exhaustnya itu aku pasangin corong yang warna apa ini ya, warna perak atau warna silver ya. Ini aku arahin ke atas. Nah, semalam itu yang pasang suami ya teman-teman. Dan kebetulan di dapur aku itu ada bolongan kecil, jadi corong pembuangan dari exhaustnya itu aku arahin keluar. Dan alhamdulillah kalau masak itu aku enggak kepanasan ya teman-teman dan enggak ngap. Ditambah lagi aku kalau di sini kan pasang AC ya teman-teman di rumah kontrakan aku ini. Jadi aku kalau masak enggak ngerasa panas sama sekali. Udah gitu exhaustnya ini bener-bener aku deketin pemasangannya di atas kompor seperti itu ya teman-teman. Jadi benar-benar dekat antara exhaust sama tempat alat aku masak. Jadi begitu aku masak dan ada uapnya itu langsung kesedot ya teman-teman dari exhaustnya tersebut. Nah, buat teman-teman sekalian mungkin bingung nih kok rumah mungil ataupun dapur sesempit ini harus dipasangin sama kitchen set. Jadi teman-teman, karena aku bingung banget untuk naro barang-barang aku kayak blender ataupun nyimpen makanan, ini makanya aku pakein kitchen set ya teman-teman di atas itu. Jadi itu berguna banget untuk aku nyimpenin kayak barang-barang perintilan yang kiranya enggak terlalu aku pakai, jadi supaya dapur aku nih enggak terlalu sempit dan seperti kebanyakan barang. Jadi semenjak aku memasang kitchen set ini, dapur aku lumayan terlihat rapi ya teman-teman ketimbang enggak pakai kitchen set. Karena dapur aku ini benar-benar kecil dan sempit, jadi emang harus memanfaatkan tempat yang ada. Nah, ini semalam aku pemasangan kitchen setnya dipasang oleh suami ya teman-teman. Ini aku belinya online. Jadi pas pemesanan itu belum dirangkai teman-teman, kita itu ngerangkai sendiri ataupun pasang sendiri. Jadi itu benar-benar yang dikirim itu berupa kayak papan-papan. Jadi kita tinggal merangkainya sendiri karena papan tersebut udah dipasangin kayak lubang-lubangnya ya teman-teman untuk pemasangan bautnya. Jadi kayak kita harus ngerakit sendiri di rumah supaya pengiriman paketnya itu enggak terlalu merepotkan si kurir ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau samaan kitchen setnya, ini link pembeliannya udah aku taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini aku di video lagi bersih-bersihin di bagian meja wastafel karena aku memiliki rak piring yang model seperti kawat-kawat gitu ya teman-teman. Jadi kalau menyuci piring kan tetesan airnya itu pasti langsung ke lantai atau ke meja wastafelnya. Ini makanya meja ini selalu lembab ya teman-teman. Ini makanya harus rajin-rajin untuk dibersihin supaya enggak berlumut. Oh ya teman-teman, ini meja wastafelnya ini enggak seperti ini ya teman-teman bentuknya ataupun warnanya. Jadi ini sebenarnya warna meja kitchen setnya ini kayak keramik gitu, keramik kotak-kotak yang ukuran 30 kali 30 ya teman-teman. Ini aku pasangin wallpaper vinyl yang biasa kalau untuk dipasang ke lantai. Ini aku pasangnya di bagian meja wastafel. Jadi supaya lebih cantik aja atau lebih estetik aja ya, walaupun dapurnya itu enggak ada estetiknya, tapi ya mengurangin ketidakestetikan yang ada di dapur. Ya, seperti yang teman-teman lihat, banyak banget wajan aku yang gosong-gosong hitam-hitam ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, itu masih bisa dipakai. Makanya walaupun gosong nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting masih bisa digunain. Nah, ini aku lanjut ya teman-teman. Ini aku nyuciin tempat sendok. Nah, tempat sendok seperti ini gampang banget kena lumut. Ini makanya harus rajin dibersihin supaya sendok-sendoknya lebih higienis aja ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, aku memiliki tempat sendoknya yang model kayu yang dipasang sama pipa-pipa gitu. Nah, ini supaya
terlihat estetik aja gitu. Tapi sebenarnya ini agak ribet juga kalau untuk menyuci. Ini nanti kalau ada rezeki mau aku ubah atau beli yang baru insya Allah ya teman-teman. Soalnya di bagian pipa-pipanya tuh gampang coplok. Ini apa harus dilem apa gimana, ntar deh aku pikirin lagi. Nah ini aku lanjut nyuciin tempat-tempat pisau. Nah ini harus rajin juga dicuciin karena supaya enggak berlumut aja dan enggak tumpul. Nah ini teman-teman kalau ada yang mau samaan pisaunya, ini link pembelian pisaunya udah aku cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah ini aku lanjut beberes di bagian dinding yang ada di atas wastafel ini lumayan kotor. Sebenarnya kalau dilihat secara langsung ini kayak ada bekas-bekas cipratan air terus mengerak di situ. Ini harus dibersihin ya teman-teman supaya dapurnya terlihat lebih bersih lagi. Nah ini biasanya ini aku gunain untuk nyimpen spons cuci piring. Nah itu ada spons satunya lagi untuk cadangan. Nah ini kotor ya teman-teman, ini mau aku langsung cuci aja supaya bersih dan yang pastinya supaya dapurnya itu lebih kinclong ya, walaupun gak ada estetiknya sama sekali. Nah ini aku lanjut beberes di bagian bawah kitchen set ya teman-teman. Ini ada beberapa makanan yang aku taruh di situ. Ini mau aku singkirin aja karena ini mau aku bersihin karena biasanya kalau di bawah bagian kitchen set ini kadang kena tumpahan minyak ya teman-teman. Ini mau aku lap-lap aja supaya bersih dan kinclong dan supaya lebih enak dipandang aja gitu kitchen setnya. Nah ini aku lanjut ya teman-teman untuk bersihin toples-toples yang ada di atas meja kompor. Nah ini biasanya kalau toples-toples yang ada di sini tuh gampang banget kena minyak ya teman-teman, karena hasil uapan dari sisa-sisa masak ataupun di saat kita masak itu uapnya itu nempel di sini yang menyebabkan toples-toplesnya ini kena minyak-minyak ya teman-teman. Ini mau aku cuci dulu. Jadi sebelum aku nyuciin toples-toplesnya ini aku mau lap-lap dulu di bagian bawah kitchen setnya ya teman-teman. Ini berminyak banget sebenarnya, cuman karena di kamera aja nggak kelihatan. Ini aku ngelapnya menggunakan spons yang aku kasih sabun sanglet supaya minyaknya itu gampang hilang. Nah ini setelah aku lap-lap bagian bawah kitchen setnya, ini mau aku susunin lagi bunga-bunganya. Ya walaupun bunganya nggak ada estetiknya nggak apa-apa ya teman-teman, untuk memperindah sedikit aja di bagian dapur. Nah karena aku kekurangan bunga ya makanya bunganya itu cuma segini aja ya teman-teman, untuk pemanis aja. Nah ini aku di video lagi nyuciin toples-toplesnya ya teman-teman. Ini aku nyuciinnya langsung pakai sabun aja, tapi ini toplesnya sebelumnya aku tutup rapet dulu supaya airnya tuh enggak masuk. Ini pas aku lagi nyuci piring anak aku gangguin aja, biasa ya teman-teman, namanya bocil. Ini setelah aku nyuciin langsung aku susun ya teman-teman di bagian di bawah kitchen setnya supaya enggak diambilin si bocil. Nah aku biasanya nyusunnya seperti ini aja ya teman-teman. Ini banyak banget toples-toples yang isinya kosong, aku belum belanja mingguan. Ini banyak banget yang belum diisi ataupun direfill. Nah ini alhamdulillah di bagian kitchen setnya udah selesai. Ini aku mau bersihin di bagian bawah wastafel ya teman-teman. Ini ada kejadian nggak terduga. Semalam aku sebenarnya lagi nyuci baju. Nah pas pembuangan airnya itu ketutup sama bungkus dari sabunnya teman-teman, dan aku nggak merhatiin karena aku lagi di dalam mainan HP. Nah ini pas ketutup bagian pembuangan airnya tuh oleh plastik sabun, ini airnya ngeluap ya teman-teman, ngeluap keluar di bagian dapur sama ke kamar. Ya ampun, semalam rumahku kebanjiran, udah kayak diguyur hujan deras ya teman-teman. Ini semalam airnya banyak banget. Ini udah kurang ya teman-teman karena udah aku buangin semalam aku buangnya pakai pengki karena aku nggak punya sapu air yang karet itu, aku nggak punya itu, jadi makanya semalam aku nyapunya tuh pakai pengki dan alhamdulillah itu ngebantu. Nah ini aku lanjut ngepel aja teman-teman karena airnya udah mulai berkurang juga. Ini mau aku pel seperti ini. Ini alhamdulillah ngebantu banget ya teman-teman, pel yang model ada pemerasnya, jadi kita nggak susah-susah untuk ngemeras airnya.
Nah, aku tuh orangnya paling nggak bisa ya teman-teman kalau lantai dapur itu basah. Jadi kalau basah kayak gini nih, apalagi kalau nggak pakai alas kaki ataupun kayak ada bahan pijakan kayak keset gitu, itu kaki itu gampang sakit di bagian tumit. Jadi tuh kalau lagi nyuci piring, kalau kakinya itu nggak sambil nginjek eh, kain lap itu aku nggak kuat ya teman-teman. Nggak tahu kenapa kok tumit itu sakit, apalagi kalau lantainya basah. Ini aku paling nggak bisa, makanya aku usahain supaya lantai di dapur ini selalu tetap kering. Dan karena ini semalam kebanjiran, ini aku nggak punya lagi keset untuk tatakan kaki. Jadi sebenarnya sebelum banjir semalam itu aku baru ganti ya teman-teman, baru ganti yang baru dari yang kotor. Nah, pas banjir itu yang baru itu kerendam air, ya udah deh aku nggak punya lagi ini, makanya untuk sementara aku nggak punya dulu alas kaki. Dan alhamdulillah pekerjaan aku hari ini udah selesai. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku, semoga video aku bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.